Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Kristia, NIM 4194, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas F akan menjelaskan mengenai metode inkuiri sosial dan metode studi etnik. Yang pertama adalah metode inkuiri sosial. Di dalam metode inkuiri sosial ini, saya akan menjelaskan 4 aspek metode inkuiri sosial. Yang pertama, pengertian metode inkuiri sosial. Yang kedua, karakteristik metode inkuiri sosial. Yang ketiga, tahap pembelajaran metode inkuiri sosial. Dan yang keempat, kelebihan serta kekurangan dari metode inkuiri sosial. Pengertian metode inkuiri sosial. Metode inkuiri sosial adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan kepada pengalaman siswa untuk memecahkan suatu masalah sosial melalui langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah berdasarkan kepada fakta yang sudah ada. Selanjutnya adalah karakteristik model inkuiri sosial. Karakteristik model inkuiri sosial ada 3. Yang pertama, adanya aspek atau masalah sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terciptanya diskusi kelas. Yang kedua, adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inkuiri. Dan yang terakhir, penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah tahap pembelajaran inkuiri sosial. Ada 6 tahap dalam pembelajaran inkuiri sosial. Yang pertama, tahap orientasi. Tahap ini merupakan tahapan dalam pengondisian suasana pembelajaran yang responsif. Yang kedua, tahap merumuskan masalah. Tahap ini merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan atau masalah. Yang ketiga, tahap merumuskan hipotesis. Tahap ini merupakan tahap menentukan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Yang keempat, tahap mengumpulkan data. Tahap ini merupakan aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, tahap menguji hipotesis. Tahap ini adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima dengan data yang sudah didapat. Dan yang terakhir, tahap merumuskan kesimpulan. Tahap ini merupakan proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Yang selanjutnya adalah kelebihan serta kekurangan dari metode inkuiri sosial. Kelebihan metode inkuiri sosial. Model inkuiri ini dapat membuat siswa lebih mandiri, berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif. Sedangkan kekurangannya adalah dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai metode studi etnik. Di dalam metode studi etnik ini, saya akan membahas 3 aspek. Yang pertama adalah pengertian metode studi etnik, yang kedua, tahap pelaksanaan metode studi etnik, dan yang terakhir, kelebihan serta kekurangan dari metode studi etnik. Pengertian metode studi etnik. Metode studi etnik adalah metode pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai keberagaman masyarakat sehingga siswa dapat menghargai serta menghormati keberagaman yang ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan metode studi etnik. Ada 6 tahap dalam pelaksanaan metode studi etnik. Yang pertama, menentukan topik dan narasumber. Ini adalah yang utama karena di sini kita akan menentukan permasalahan dan orang yang akan kita ajak melakukan wawancara. Yang kedua adalah wawancara dan pengajuan pertanyaan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, perekaman data yang berupa foto atau video serta catatan-catatan. Yang kelima, menganalisis data dengan menggunakan 4 jenis analisis. Yang pertama, analisis demand. Yang kedua, analisis taksonomi. Yang ketiga, analisis komponensial.
Dan yang keempat, analisis budaya. Tahap yang terakhir adalah penulisan laporan hasil studi etnik yang telah dilakukan. Bentuk laporan itu merupakan laporan yang berbentuk objektif. Di dalam metode studi etnik pasti memiliki kelebihan serta kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari metode studi etnik adalah siswa dapat memperoleh informasi serta pengetahuan mengenai aspek kebudayaan secara langsung. Sedangkan kekurangannya adalah guru dan siswa sulit mendapatkan akses kepercayaan di dalam lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai metode inquiry sosial dan metode studi etnik. Semoga bermanfaat dan tetap belajar serta selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.